Shalom saudara. Shalom. Amin. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat berlibur dan pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah secara online. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau satu pujian, kita mau katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kau selalu ada Tuhan bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Kita lakukan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kau sangat baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kau selalu ada bersama kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di saat kami susah Tuhan, di saat kami sedih, di saat kami duka, Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin kami ada di rumah Tuhan, kami ada di luar kota yang berlibur Tuhan, yang selalu ada Tuhan bersama kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak Tuhan ada satupun yang terlewat Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang Kau yang berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak ya Tuhan, ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan Kau yang beracara Tuhan. Lalu berkati setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan Kau boleh Tuhan sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau boleh berikan pekerjaan buat kami semua Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai Tuhan, dan kami memuji nama Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saya yakin pada saat Bapak Ibu mungkin ada di rumah, yang mungkin ada di luar kota, kita percaya kita sama-sama di tempat ini secara online kita beribadah, kita memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau kasih pujian, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Ada bagi Tuhan. Ya sama-sama yang di rumah, dari mana pun kita sama-sama segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Dia layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
kita dimanapun berada, kita mau bersorak tetap buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bawa satu pujian lagi loh saudara. Sebelum kita sama-sama ini mendengar apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui hambanya, kita mengangkat pujian ini, kita mau sama-sama katakan, jadikan kami Tuhan bejanamu, jadikan kami alatmu yang kau pakai dengan luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
rencana kami, agar kami dapat memuliakan Engkau. Inilah kerinduan hati kami, untuk terus kami diisi oleh kebenaran Engkau ya Bapa. Terus bertambah, hingga suatu kali kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau siang hari kami boleh kembali melakukan ibadah online kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan adalah untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Dan firman-Mu boleh disampaikan dan semua orang bisa mendengar. Di mana kasih anugerah Allah ada, di situ kami rasakan sukacita yang besar. Terpujilah nama Bapa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, sudah kasih dalam Tuhan. Kembali kita ada dalam kebaktian online dalam rangka kita mengistirahatkan sesuai dengan anjuran pemerintah agar gereja kita selama 2 minggu tidak melakukan aktivitas. Ya, memang kita merasakan bagaimana kondisi saat ini masih belum menurun, pandemi tadi semakin meningkat. Kalau minggu lalu kami warga dikagetkan dengan berita pagi-pagi sudah ada berita yang tidak enak, kematian teman dekat. Kembali kemarin Sabtu pagi saat bangun tidur kami mendengar lagi teman dekat juga meninggal dipanggil Tuhan. Ditanya penyakitnya apa? Ternyata juga akibat COVID-19. Saudara dalam Tuhan, oleh karena itu biarlah kita bijak menyikapi semua ini. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam ibadah kita online ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dapat kita kerjakan, ini semua Tuhan berkenan. Amin. Ya, sudah kasih dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah canangkan, kita sama-sama perkuat visi dan misi kita untuk tahun 2021, change into glory dan victory. Maka selanjutnya ke depan kita mendasari semua. Kita akan mulai dengan dasar-dasar yang teguh agar perubahan-perubahan yang kita akan jalani di tahun 2021 tepat sasaran, sebagaimana anak panah yang dilemparkan menuju titik sasaran. Demikian pula setiap visi kita agar misi kita terencana dengan baik, maka kita merencanakan, kita dasarkan semua melalui apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap tindakan kita. Saudara dengan kasih dalam Tuhan, perubahan adalah bagian dari kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap detik terjadi perubahan. Karena memang itulah hidup, berubah dari satu titik ke titik yang lain. Bisa titik itu berupa garis lurus, satu titik A menuju ke titik B merupakan garis lurus dan tidak akan kembali lagi. Bisa juga satu titik ke titik lain berupa garis lingkaran, dia akan berputar kembali dan akhirnya ketemu kembali. Sama seperti kita merayakan Natal, setiap tahun berulang. Perubahan yang terjadi kembali lagi. Tapi apakah kita membiarkan itu semua terjadi? Seakan-akan kita tidak mau peduli akan perubahan, atau kita takut dengan perubahan? Ada bahasa yang kelihatannya rohani, biarlah semua itu mengalir. Saudara dalam Tuhan, ini sepertinya bahasa yang baik agar Tuhan berkenan bekerja dalam setiap kehidupan kita, termasuk perubahan-perubahan kita. Tetapi banyak kali bukan itu, tetapi itu adalah cover, penutup agar ketidakmauan kita, ketakutan kita, ketidakberanian kita, bahkan mungkin ketidakpedulian kita membuat kita berkata sedemikian, biarlah semua itu mengalir. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus memutih
dari Amsal. Bagaimana kita menuju ke depan? Di mana ke depan adalah suatu perubahan. Perubahan itu harus ada perencanaan, harus ada persiapan agar apa yang terjadi perubahan di depan kita sudah menyiapkan. Bahkan kita melakukan sesuatu yang baik sehingga apa yang kita capai nanti, perubahan yang terjadi betul-betul sesuai dengan harapan kita. Dan kalau kita meletakkan di dasar rancangan Allah, maka itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan demikian, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita lihat ayat ini juga disabur oleh Yesus Kristus di dalam Lukas 14 ayat 31 sampai dengan 32. Yesus mengajarkan demikian, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Kita lihat di sini Tuhan Yesus, Raja Tuhan Yesus melihat Amsal menulis 2000 tahun sebelum Kristus, dan dia ajarkan kepada umat-umat agar kita semua ini yang hidup, kita makhluk hidup, mau tidak mau kita harus berubah dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang tua, bahkan menjadi kakek nenek. Semua itu mengalami perubahan. Biarlah setiap perubahan kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Demikian juga gereja. Gereja kita punya visi dan punya misi untuk menjangkau tersebut. Mari kita buat plot di tahun 2021. Kita berubah menuju kemuliaan dan kemenangan. Biarlah tahun 2020 ini biar kita lalui tidak begitu saja, tapi kita akan masuk ke tahun 2021 dengan satu perencanaan seperti apa itu Yesus ajarkan kepada kita. Setiap rencana dasarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau bagi kita semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, untuk mencapai tersebut ada 3 hal yang perlu kita simak. Biarlah di siang hari ini 3 hal ini mengingatkan kepada kita semua agar kita mantap, kita mampu, dan kita bisa masuk di dalam kemenangan, dan kita melihat kemuliaan Allah boleh hadir untuk apa yang sudah kita rencanakan. Dalam tahap pertama, sebagaimana tadi, setiap perubahan ada awal dan ada proses dan bahkan ke ujung. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk perubahan tersebut, jangan biarkan itu mengalir begitu saja, tetapi rencanakan dengan baik. Untuk merencanakan yang baik, tentu ada proses belajar. Kita perlu belajar. Masih kecil, kita belajar berjalan. Dari yang merangkak, kita belajar berdiri dan bahkan bisa melompat, berlari. Itu adalah satu proses belajar. Pada saat kita belajar, mungkin kita diajarkan, dan juga mungkin kita belajar secara diri sendiri. Tapi semua itu intinya adalah belajar, dan belajar adalah bagian agar kita makhluk hidup bisa eksis. Kita bisa menghadapi setiap tantangan perubahan yang terjadi. Perubahan ini, saudara, sangat tidak pantang mulu. Kalau kita biarkan perubahan tanpa kita mempersiapkan, dan dia tidak akan kembali, maka yang ada adalah kegagalan dalam diri kita. Oleh karena itu, mari saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, untuk belajar dan terus belajar. Agar apa? Agar kita selalu mempersiapkan, merencanakan yang terjadi di depan kita. Di dalam Titus 3 ayat 14, firman Tuhan berkata,
Titus 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kita lihat di sini diajarkan, dikatakan demikian, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Tuhan menginginkan kita berbuah. Bagaimana kita membiarkan apapun yang terjadi biar terjadi? Tidak seperti itu. Semua harus kita punya target dalam hidup ini. Untuk mengisi perubahan tersebut, kita harus berbuah. Dikatakan di sini supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Lalu dalam Ibrani 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dia telah dideritanya. Yesus lagi-lagi memberi contoh, walaupun dia Tuhan, dan dia adalah juga manusia. Sebetulnya dia manusia yang perlu proses belajar, dan dia taat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Satu proses perjalanan hidup, sama seperti kita. Mungkin kita melewati hal-hal yang tidak enak. Kita melihat sesuatu yang kita harus ubah. Apalagi kita menginginkan, kita punya cita-cita yang belum tercapai. Oleh karena itu, untuk itu, jangan kita berdiam diri. Firman Tuhan adalah pengajaran. Yesus datang ke dunia ini mengajar. Yang mengajarkan kita semua. Belajar adalah proses untuk kita bisa menghadapi perubahan. Dan mengajar membuat kita selalu siap menghadapi perubahan. Sekaligus memperkuat kita sebagai tim. Dikatakan demikian. Mengajar kita mempersiapkan, tapi mengajar kalau kita sudah mampu, kita menyampaikan agar tim kita kuat. Ini penting, seperti Amsal tadi dikatakan, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita sudah bisa, kita sudah mampu. Satu hal lagi, poin kedua daripada tadi, selain kita belajar, kita harus kumpul dalam satu komunitas. Kenapa? Ini penting. Dikatakan tadi, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Di dalam komunitas yang berbeda-beda, kita bisa belajar di sana. Dan juga di dalam komunitas tersebut, ada yang mengajarkan kita agar kita siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, mari tahap yang kedua, kita berkomunitas. Kita sama-sama dalam satu lingkungan. Dan komunitas apa yang Tuhan inginkan? Yaitu komunitas yang sehati, sepikir. Kita lihat di Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dan daripada dirinya sendiri. Ayat ini begitu lengkap menjelaskan bagaimana komunitas yang baik. Kita ada dalam komunitas itu membuat satu tim. Kita tahu dalam pertandingan sepak bola, kalau tim tidak bermain dengan baik, tentu ada yang terjadi, bukan kemenangan, tapi adalah kebobolan. Bukan mengantongi gol, tapi dikasih gol oleh musuh. Jadi, mari saya kasih dalam Tuhan, tim sangat menentukan kemenangan kita. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, kita belajar, dan juga kita mengajar di dalam satu tim tersebut, agar jadi satu tim yang luar biasa. Kita sama-sama bertumbuh, kita berbuah untuk mencapai kemuliaan dan kemenangan. Kita memperlengkapi diri kita dengan apa yang dapat kita lakukan. Belajar bukan hanya formal di kampus. Kita bisa belajar dari kehidupan. Kita belajar mendengar firman Tuhan. Kita belajar mendengar banyak
para penasehat, para orang tua yang mau mendidik kita. Kita belajar juga dari pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman buruk adalah guru yang baik bagi kita. Sehingga kita tidak lari, tetapi kita merubah agar yang jelek, yang tidak baik tersebut berubah menjadi baik di tahun di mana kita menetapkan masuk di dalam kemuliaan dan kemenangan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu adalah dua hal. Dua hal ini ditambahkan satu hal lagi yang baik, yaitu satu hal kita tidak bisa lepas dari keberadaan hidup kita. Siapa kita ini? Kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, gantungkan dirimu, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ingat, sebagaimana anak dengan Bapa, Bapa dengan anak, itu terjadi hubungan yang begitu akrab. Demikian kita dengan Allah. Ada hubungan yang akrab, ada konsentrasi, ada hubungan yang baik, hubungan khusus, hubungan yang kudus antara Allah dengan kita. Tidak cukup saja kita berdoa tanpa ada perasaan di mana Allah seakan-akan ada dan hadir menjauh dari kita, bahkan memeluk diri kita. Inilah yang disebut dengan konsentrasi. Kita lakukan pada saat kita menyerahkan diri kita dalam perjamuan kudus. Kita serahkan diri kita dengan kita memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Demikian kita sempatkan, kita berikan waktu, biarlah Allah tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Dia boleh bersekutu dengan kita. Dia menyampaikan. Oleh karena biarkan dirimu, kasih waktumu untuk Allah berbicara denganmu. Bukan hanya kita terus berbicara kepada Allah, tapi biarkan Allah berbicara kepada kita. Di dalam Matius 14:23 kita melihat apa yang Yesus lakukan. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Yesus menunjukkan, mencontohkan, mengajarkan murid-muridnya banyak. Di sana melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Pada saat selesai Dia mengajar, Ia mengasingkan diri. Ia pergi ke suatu tempat, Dia naik ke atas bukit, Ia berdoa di sana. Ia berkomunikasi dengan Bapa. Ia berkomunikasi agar apa? Terjadi hubungan akrab. Demikian juga kita. Apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, kita rencanakan, satu hal yang Tuhan inginkan. Kita berdiam diri, kita sampaikan doa kita. Dan bagian yang terpenting lagi adalah kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali bahkan mungkin semua kita mengalami dan kita berdoa. Tapi mungkin pengalaman kita mendengar suara Allah belum kita lakukan. Ini saatnya. Saudara diam, saudara dengarkan. Biarkan. Mungkin pujian mengalir pada saat kita berdoa. Kita dengarkan. Agar apa? Agar Allah bisa berbicara dengan diri kita. Bersyukurlah kalau saudara bisa mendengar audible Allah berbicara. Atau di dalam hati saudara. Atau firman Tuhan yang saudara baca. Itu seperti Bapa, seperti Yesus sudah berbicara kepada kita. Itulah waktu saatnya saudara merasakan ada konsentrasi, ada waktu khusus, ada waktu kudus kita bersama dengan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, bila ini semua kita rasakan, terus kita lakukan menjadi suatu kebiasaan kita. Ini yang Tuhan inginkan. Memang setiap perubahan di awalnya sulit. Oleh karena itu, yang pertama adalah langkahkan kakimu, lakukan itu. Kau tidak hanya bisa berwacana, kau hanya berpikir, tapi lakukan, lakukan itu. Segala sesuatu yang sulit dan tidak mungkin, kalau kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mendengar, dan kita semua bisa melakukan itu. Inilah yang Tuhan mau, agar kita semua
baik secara komunitas. Kita terhisap di dalam gereja Betal Indonesia, Growth Duta, yang mencanangkan tahun 2021 adalah tahun di mana kita berubah menuju kemuliaan dan kemenangan. Melewati yang sudah kita dilengkapi, kita dibekali, melihat dan belajar dan mengajak kita berkomunitas, dan kita mempererat lagi hubungan kita dengan Allah. Kalau ini kita lakukan, kita akan melihat nanti sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Saat ini biarlah berlalu, tinggalkan, dan kita masuk dalam kemenangan. Kita bersyukur kalau di tahun ini memang kesulitan apapun, apa yang kita canangkan di tahun 2019 boleh terjadi di tahun 2020. Kita sehati, sepikir, kita satu hati, kita satu suara. Itu Tuhan tunjukkan, kita melihat itu boleh terjadi di dalam komunitas kita dan ke depan, dan kita percaya kalau kita melakukan semua ini, kita akan melihat kemenangan baik secara kita komunitas di dalam gereja, baik secara pribadi, individu, dan itu bisa kita sampaikan bukan hanya untuk diri saudara, tapi juga untuk warga kita, untuk sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Inilah yang Tuhan sampaikan bagi kita menutup kebaktian kita di tahun 2020. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengerti setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, setiap doa kami, setiap cucuran air mata kami, untuk kami bisa berubah melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, bahkan mengubah yang buruk menjadi lebih baik Tuhan, lebih baik dan lebih baik. Kami percaya Tuhan mendengar semua keinginan kami, dan kami membuka hati kami. Kami mau belajar, kami mau berkomunitas, dan kami mau mendengar suara Allah pribadi dalam diri kami. Kami akan lakukan ya Bapak. Bukan hanya kami mendengar, tapi betul-betul kami lakukan Bapak. Sehingga kemenangan, glory, dan victory itu ada di dalam diri kami, di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, kota kami, bahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih untuk pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Bapak Saudara, kita masih mengadakan ibadah secara online. Dan untuk persembahan hari ini, persembahan perpuluhan dan persembahan lainnya bisa ditransfer ke Bank BCA dengan nomor 070-422-94 kali. Dan untuk pelunasan gereja dengan Bank BCA dengan nomor 070-455-94 kali. Terima kasih, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita mau berdoa. Kita angkat pujian sama-sama. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur atas kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami ada dalam kuasa Tuhan. Kami ada dalam kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Tuhan, kami lebih sangat bersyukur lagi Tuhan. Kami percaya kami bisa menyeberangi tahun ini sampai ke tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati tahun 2021 bagi kami menjadi tahun perubahan Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi hidup kami, bagi gereja kami, keluarga kami, dan bagi sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat kami, di mana Tuhan mereka mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa membangkitkan Tuhan sukacita daripada para jemaat kami Tuhan, sehingga ketika mereka mengikuti ibadah ibadah online Tuhan, mereka boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan, sehingga Tuhan jemaat kami Tuhan boleh penuh dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bersiap sedia Tuhan untuk melayani Engkau pada hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu semakin melimpah. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan pulihkan kembali tenaga mereka Bapa. Engkau memberikan sukacita Tuhan, sehingga Tuhan mereka Tuhan boleh kembali Tuhan melayani dengan penuh gairah yang setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menggantikan segalanya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau memberkati firman-Mu yang ditaburkan, sehingga firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami, dan kami Tuhan boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam firman-Mu Bapa, sehingga Tuhan hidup kami boleh berbuah-buah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan. Kau semakin berkati Tuhan kesehatannya Tuhan, apapun yang menjadi programnya Tuhan dalam gereja kami ini Tuhan berkati, bahkan dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Kau memberkati Tuhan anak-anak dan juga istrinya Bapa, boleh membantu pelayanan menopang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pelunasan gedung gereja kami ini. Biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalamnya, sehingga Tuhan boleh selesai tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah ingkar janji kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengirimkan Tuhan orang yang dapat pepanjangan tangan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melakukan pelunasan gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang setia. Bangsa dan negara kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati presiden kami dan wakil presiden jajaran semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan pergolakan politik Tuhan Kau ada di dalamnya Bapa. Kau turut bekerja Tuhan, sehingga politik di Indonesia ini semakin aman dan baik Bapa. Setiap program-program presiden yang sudah siapkan, biarlah Tuhan berkati Tuhan, boleh membawakan kesejahteraan Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa syafaat kami Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan memberkati kami. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama, kita buka hati kita, dan kita percaya bahwa Allah sudah dan akan memberkati kita. Oleh karena itu angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan Roh Kudus yang manis membuat kita semua terus berkarya di dalam Tuhan. Kita menghasilkan banyak buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu semua yang diberkati Tuhan,
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Haleluya. Amen.